Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 perilaku organisasi akan menyampaikan materi mengenai konflik dan negosiasi, yang mana subtemanya yaitu yang pertama, pengertian konflik dan negosiasi, yang kedua, sumber-sumber konflik dalam organisasi, yang ketiga, mengelola konflik atau manajemen konflik dan negosiasi. Baik, sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ummul Hana sebagai pemateri, yang kedua adalah Putri Elvira sebagai pemateri, yang ketiga Aisyah Desmaina Wijaya sebagai pemateri, dan yang keempat yaitu saya sendiri, Ajeng Alsanadila, sebagai moderator dan pemateri. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Ummul Hana. Kepada Ummul Hana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hana dengan NIM 19042090. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian konflik dan negosiasi. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik menurut Roy Dambier disebutkan bahwa konflik adalah suatu kondisi perilaku yang tidak tersembunyi atau tidak disembunyikan, di mana satu pihak ingin memenangkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pihak lain. Konflik merupakan sebuah situasi di mana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang di antara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Yang kedua, faktor penyebab konflik. Terdapat 3 faktor penyebab konflik. Yang pertama, adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau antar kelompok. Kemudian materi selanjutnya tentang jenis-jenis konflik. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, konflik antar atau dalam peran sosial atau inter pribadi. Yang kedua, konflik antar kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat, konflik antar satuan nasional. Yang kelima, konflik antar atau tidak antar agama. Yang keenam, konflik antar politik. Sekian pembacaan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembali ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adela Putri Elvira. Kepada Adela dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang dampak konflik. Yang pertama itu tentang dampak positif. Dampak positif yaitu yang pertama, meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Yang kelima yaitu banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau education, pelatihan atau training, dan konseling atau counseling dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dampak negatif yaitu dampak yang pertamanya, meningkatnya jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja. Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, banyaknya karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya. Yang keempat, seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. Yang kelima, meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini disebut labor turnover. Pengertian negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Proses negosiasi, pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, atau terperinci. Yang pertama yaitu pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama. Yang kedua yaitu pemilik program mengemukakan argumentasi
dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. Yang ketiga yaitu terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program atau maksud negosiasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber konflik dalam organisasi. Sumber-sumber konflik terdapat pada suatu kelompok kerja atau dalam organisasi bersumber pada 4 faktor berikut. Yang pertama, faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi ketika para anggota di dalam organisasi maupun antar organisasi tidak dapat saling mengenal dan juga tidak dapat saling memahami. Contohnya saja dalam organisasi sekolah atau OSIS mempunyai beberapa divisi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Faktor struktur tugas dan struktur organisasi merupakan sumber konflik dalam organisasi. Ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka pada struktur tugas yang ada atau tidak sesuai dalam pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Contohnya saja, salah satu anggota memiliki kemampuan di bidang IT di dalam organisasinya, tetapi pada organisasi anggota tersebut diletakkan pada divisi olahraga. Maka pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal dapat terjadi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami sehingga dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi. Contohnya, seorang di dalam organisasi memiliki masalah dengan keluarga, tetapi masalah tersebut dikaitkan dengan masalah organisasi, jadi hal tersebut dapat mengakibatkan konflik di dalam suatu organisasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terjadi ketika setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan, seperti lingkungan yang kurang ventilasi, panas, hingga penataan ruang yang kurang baik. Contohnya saja, lingkungan yang panas dapat menyebabkan pekerjaan yang tidak efektif dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat menyebabkan kelelahan dan konflik. Materi yang selanjutnya yaitu mengelola konflik atau manajemen konflik dan negosiasi. Pengertian manajemen konflik menurut Ross tahun 1993, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan. Hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest dan interpretasi. Bagi pihak luar atau di luar yang berkonflik, sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Selanjutnya yaitu menurut Handoko tahun 2001, terdapat 5 langkah dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi kesulitan dari konflik tersebut, yaitu yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting untuk memeriksa dengan baik penyebab terjadinya konflik. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna, serta memusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Tahapan ini harus dilakukan dengan mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan memeriksa penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis dengan solusi yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Tahapan ini berkaitan dengan pelaksanaan sesuai dengan solusi yang dirumuskan berdasarkan keuntungan dan kerugian dalam proses pelaksanaannya. Yang kelima, evaluasi. Tahapan penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru
Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sesuai dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Aisyah Desmaina Wijaya. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, saya Aisyah Desmaina Wijaya akan melanjutkan materi tentang gaya manajemen konflik. Menurut Hendrik, tahun 1968, ada 4 gaya manajemen konflik. Yang pertama, ada gaya penyelesaian konflik dengan mempersatukan atau integrating. Yang kedua, gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu atau obliging. Yang ketiga, ada gaya penyelesaian konflik dengan menghindar atau avoiding. Yang keempat, ada gaya penyelesaian konflik dengan kompromis atau compromising. Selanjutnya, peran manajemen konflik dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, pekerjaan individual maupun sekelompok pekerja saling terkait dengan pekerjaan pihak-pihak lain. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. Demikian pula ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang tidak efektif selalu menjadi kambing hitam. Selanjutnya, manajemen menghabiskan 20% dari waktu kerja mereka berhadapan dengan konflik. Dalam hal ini, manajer bisa saja sebagai pihak pertama yang langsung terlibat dalam konflik tersebut, dan bisa pula sebagai mediator atau pihak ketiga, yang perannya tidak lain dari menyelesaikan konflik antar pihak lain yang mempengaruhi organisasi bisnis maupun individual yang terlibat di dalam organisasi bisnis yang ditanganinya. Jadi kesimpulannya yaitu konflik merupakan sebuah situasi di mana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang di antara mereka. Tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Dan negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Selanjutnya, sumber-sumber konflik terdapat pada suatu kelompok kerja atau dalam organisasi. Bersumber pada 4 faktor. Yang pertama, faktor komunikasi, faktor struktur, tugas dan struktur organisasi, faktor personal dan faktor lingkungan. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang dapat kelompok 9 sampaikan. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.